Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'da. Kita lanjutkan pengajian kita Kitab Khulasoh Nurul Yakin. Kita baca doa dulu, kirimkan Fatihah untuk pengarang kitab Khulasoh Nurul Yakin, kiai kita, ustadz kita, dan orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, serta kedua orang tua kita. Semoga semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua santri pondok pesantren Ma'rifatul Ilmi mendapat ilmu yang berkah dunia akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sampai muji'u Quraisy li Abi Thalib marratan salisah. Betul. Kedatangan kaum Quraisy yang ketiga kalinya, kepada Abi Thalib. Muji'a Quraisy li Abi Thalib marratan salisah. Kedatangan kaum Quraisy yang ketiga kalinya kepada Abi Thalib. Halaman 25. Jadi kedatangan yang pertama sudah, kedatangan yang kedua juga Rasul tolak ya. Ini kedatangan yang ketiga. Ada kedatangan kaum Quraisy yang ketiga kalinya kepada Abi Thalib. Lamma ra'at Quraisy anna Aba Thalib la yuridu ayyamna'a ibna akhihi masyau ilaihi bi Umarata ibni Walid. Ketika kaum Quraisy melihat Abu Thalib la yuridu, Abu Thalib tidak ingin mencegah keponakannya, maksudnya Nabi. Masyau ilaihi bi Umarata ibni Walid. Maka mereka pergi kepada Umarah bin Walid. Namanya Umarah bin Walid. Wa qalu lahu, mereka berkata kepadanya,
khuz hazal fatah waladan laka. Ambillah anak ini, ambillah anak muda ini. Fatah itu artinya pemuda. Ambillah anak muda ini waladan laka, sebagai anakmu. Ambillah anak muda ini sebagai anakmu. Maksudnya orang Quraisy ini mau mengganti Nabi Muhammad dengan orang lain. Wa aslim ilaina ibna akhika linaqtulah, dan serahkan kepada kami, dan serahkan kepada kami keponakanmu untuk kami bunuh. Tapi kan ditukar gitu politiknya orang Quraisy tadi ya. Dicarikan pemuda lain untuk merayu Abu Thalib biar menyerahkan Nabi Muhammad. Faqala lahum ammuhum, paman Nabi berkata, paman Nabi berkata, bi'sa ma tatlubuna, alangkah buruknya permintaanmu, alangkah buruknya permintaanmu. Bi'sa ma tatlubuna, atu'tuni ibnakum li arabbiyah wa u'tikum ibni lataqtuluhu. Apakah patut, katanya, apakah patut kamu memberikan anakmu, kamu memberikan anakmu untuk aku didik, untuk aku didik, dan memberikan anakku untuk kamu bunuh. Apakah patut, katanya, kamu memberikan anakmu untuk aku didik dan memberikan anakku untuk kamu bunuh? Nah, ini Abu Thalib itu orang yang cerdas, nggak bisa diakali. Faroja'u khaibina, lalu mereka pulang. Lalu mereka pulang dengan tangan hampa. Dengan tangan hampa, maksudnya tidak mendapatkan apa-apa. War Rasulu sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah lam yazalu mustamiran fi nashril Islam wa ummuhu yadfa'u anhu, tetap menyiarkan Islam, wa ummuhu yadfa'u anhu, maksudnya dan pamannya sebagai pembelanya, dan pamannya sebagai pembelanya. Makanya Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj itu kan paman beliau meninggal ya. Itu sedihnya luar biasa. Di samping meninggalnya Siti Khadijah, juga ditinggalkan oleh pamannya yang tercinta. Kalau Khadijah itu orang yang menemani Rasul dakwah, kalau Abi Thalib itu adalah orang yang menjaga atau membela Rasul dalam mengembangkan agama Islam, menyiarkan agama Islam.
Lanjut ke halaman 26. Iza'u Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangguan kaum Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir Quraisy itu nggak pernah rela, nggak pernah ridho terhadap dakwah Nabi. Maka mereka bagaimana caranya untuk terus mengganggu. Akhazat Quraisy tu'zir Rasul. Mulailah kaum Quraisy mengganggu Rasul. Mulailah kaum Quraisy mengganggu Rasul. Watastahzi'u bihi, dan mengolok-oloknya. Tahu mengolok-olok? Mengejek, membuli kalau sekarang tuh ya. Khususan iza zahaba ila sholah, terutama ketika Nabi sholat, terutama ketika Nabi hendak sholat. Halo, hoi. Terutama ketika Nabi hendak sholat. Ba'da an ra'at istimrarahu fid da'wah wa difa'in ammihi anhu. Setelah mereka mendapati bahwa pamannya membela beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi, menghadapi gangguan itu dengan tenang. Menghadapi gangguan itu dengan tenang. Wasabri, dan sabar. Walutfi, ada namanya lutfi, lemah lembut. Kalau ada nama orang lutfi itu artinya lemah lembut. Kalau ada nama orang sobar, berarti mudah-mudahan jadi orang yang sabar. Tapi kenyataannya namanya sobirin, orangnya pemarah. Namanya lutfi, orangnya kasar. Itu nggak sesuai dengan nama. Namanya Rahman, semua cewek dicintai ya. Nggak gitu juga. Walafwi, dan pemaaf, pemaaf. Entah kalau melan itu apa artinya ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddahum iza'an lirrasuli Abu Jahal.
orang yang paling maksudnya orang yang paling aktif mengganggu gitu ya. Orang yang paling aktif itu apa ya? Orang yang terus menerus gitu ya. Orang yang paling sering gitu ya. Nah, orang yang paling sering mengganggu Rasulullah adalah Abu Jahal wa Abu Lahab. Buka halaman berikutnya. Wa Abu Lahab dan Abu Lahab. Wa Uqbah bin Abi Mu'id dan wa Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id, nama orang semua nih. Orang yang paling sering ganggu Rasul tuh pertama Abu Jahal, dua Abu Lahab, tiga Uqbah bin Abi Mu'id, yang keempat Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Ini nama orang yang memusuhi Rasul semua ini. Maka kalau ada yang pengajian terus ribut itu jangan-jangan saudaranya itu. Kamu kalau ngaji terus ribut itu sama aja ganggu kan? Berarti saudaranya abu-abu itu tadi. Nah kalau ada guru ngaji itu dia nyimak. Kita itu kan tawaduk sama guru itu harusnya luar biasa. Karena ujung daripada pengetahuan itu agar kita punya akhlak. Percuma pintar kalau nggak punya akhlak. Apalagi udah bodoh tambah nggak punya akhlak. Waqad antaqamallah. Min jami'il mustahzi'in ba'dal hijrah. Faminhum man kutil wa minhum man ahlaqathu al-amrad. Nah ini balasan Allah ya. Waqad antaqamallah itu maksudnya dan Allah membalas min jami'il mustahzi'in kepada pengejek Nabi yang mengolok-olok Nabi tadi ba'dal hijrah, setelah hijrah. Faminhum man kutil, sebagian mereka terbunuh, sebagian mereka terbunuh. Wa minhum man ahlaqathu al-amrad, dan sebagian lagi terkena musibah, sebagian lagi terkena musibah, yaitu berbagai macam penyakit, berbagai macam penyakit. Kalau itu tadi gangguan kaum Quraisy kepada Nabi. Kita lanjut, iza'u Quraisy li sahabati, gangguan
Halaman 27 bawah. Gangguan kaum Quraisy kepada sahabat Rasulullah. Gangguan kaum Quraisy kepada sahabat Rasulullah. Lama ra'at Quraisy anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kaum Quraisy melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman, sangat dihormati. Ada yang namanya aziz, Natama. Sangat imtana'u an adahu, mereka berhenti. Imtana'u, bukan berhenti, mereka berhenti mengganggu Nabi, maksudnya ya. Jadi mereka gara-gara banyak yang melindungi Nabi, orang-orang juga hormat semua sama Nabi, jadi gangguan itu mereka hentikan kepada Nabi, tapi dialihkan kepada sahabatnya Nabi. Wa aqbalu ala ashabihi bil izai, berpindahlah mereka mengganggu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sima al mustad'afina, apalagi yang lemah, yang udah tua, alladzina la nasira lahum, terus keluarganya udah nggak ada, mudah diganggu mereka, yang tidak ada penolongnya lagi, yang tidak ada penolong mereka, maksudnya itu keluarganya, sukunya, itu mereka yang lemah. Kalau suku yang lemah itu yang diganggu terutama ya, apalagi kaum budak biasanya ya. Fa'akhazat kullu qabilatin tu'azibu man aslama minha bil habsi, maka tiap kabilah, fa'akhazat kullu qabilah, tiap kabilah mengganggu para sahabat Nabi man aslama minha, yang masuk Islam dari dari kabilah mereka. Jadi kalau kabilahnya ada yang masuk Islam diganggu, baik itu gangguan secara olokan bahkan sampai pukulan, bil habsi, dengan pukulan, dengan memukul. Bil habsi ini di penjara, maksudnya itu dikurung ya, bukan dipukul. Bil habsi dengan kurungan, sorry
dengan kurungan. Wadarbi dan pukulan. Walju'i wal'atosi, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Nah, gimana ya? Ya, diboikot gitulah, tidak diberi makan dan minum, dibuat kelaparan, kehausan gitu keluarga mereka itu. Hatta sara al-wahid minhum, sehingga salah satu di antara mereka la yastati'u al-ju'a, tidak sanggup menahan lapar. Maksudnya nggak sanggup lagi gitu dengan ujian itu. Wala yadri ma yaqulu, tidak mampu lagi berkata-kata. Min syiddatil azab, saking apa ya, saking besarnya ujian itu, saking besarnya gangguan mereka. Wa mimman azabu Bilal. Nah, ini yang paling terkenal ya. Sebagian dari yang disiksa, wa mimman uzibu, sebagian dari orang-orang yang disiksa itu, Bilal adalah Bilal. Tahu Bilal? Siapa? Muazzinnya Rasulullah. Bahkan ketika Rasul wafat, dia juga berhenti azan. Karena kata beliau, saya hanya azan ketika disuruh oleh Rasulullah. Setelah Rasul meninggal, terakhir kali Bilal azan itu ketika disuruh oleh Umar. Kata Umar, kami sangat merindukan azanmu. Saya tidak mau azan lagi. Kenapa? Saya hanya mau azan ketika diperintah oleh Rasul. Tolonglah Bilal, dibujuk. Kata Bilal, baiklah, tapi ini yang terakhir kalinya saya azan. Waktu Bilal azan semuanya nangis. Saking harunya, dan ketika Bilal azan tuh yang terkenang di hati mereka itu Rasulullah SAW. Apalagi ketika Bilal ngucapin asyhadu anna Muhammad, itu nggak lewat. 3 kali Bilal ngucapin asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu nggak lewat. Dan semuanya nangis itu. Luar biasa. Dan Bilal tidak menyelesaikan azannya. Dan Bilal berjanji, saya tidak akan pernah azan lagi. Sampai dia meninggal, Bilal tidak azan lagi. Karena satu-satunya orang pertama yang diperintahkan azan ya Bilal. Seorang muda yang dulu disiksa oleh orang, ternyata kedudukannya sangat tinggi. Bahkan ketika sepulang dari Isra Mi'raj, Rasul mendampingi Bilal, bertanya, ya Bilal, aku dengar sandalmu, aku dengar bunyi sandalmu di surga. Ibadah apakah yang engkau kerjakan? Aku tidak ada yang aku kerjakan ya Rasul. Aku tidak menambah-nambahi apa yang engkau ajarkan, kecuali setiap selesai wudhu saya sholat sunnah.
Maka ada namanya sholat sunnah wudhu. Maka Bilal itu masuk surga salah satunya lantaran dia melaksanakan sholat sunnah wudhu. Kalian gimana mau sholat sunnah wudhu? Wudhu nunggu azan. Kalau udah qomat baru lari-lari. Mana? Itu apalagi azan ya. Azan itu orang yang azan itu sampai di sebelahnya itu barangkali ada malaikat Jibril ikut menemani. Saking senangnya malaikat Jibril kepada orang yang azan. Sampai mana tadi? Saya kalau ngenang-ngenang masalah yang haru-haru itu terbawa suasana. Wa Ammar ibn Yasir. Ammar bin Yasir. Ini yang kedua, nama-nama orang yang disiksa tadi. Di antaranya Bilal, yang kedua Ammar bin Yasir. Wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu. Oh, luar biasa ini. Yasir ini yang ikut disiksa siapa? Saudaranya, bapaknya, ibunya. Luar biasa siksaan terhadap Yasir ini. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, saudaranya, bapaknya, ibunya, sekeluarga disiksa. Wa Khabbab bin Arad. Namanya Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad. Kalau yang terkenal sekarang ini Khabib ya. Khabib Nurmagomedov, tahu? Itu petarung MMA yang muslim. Lanjut halaman 29. Mutalibu Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisy, ketika kaum Quraisy mendapati, melihat juga boleh. Ketika kaum Quraisy melihat atau menyaksikan atau mendapati, serah pakai yang mana? Annal izaa, bahwa gangguan mereka lam yajid naf'an, tidak berhasil. Man jadda wajada. Lam yajid, tidak mendapati hasil katanya. Tidak berhasil. Bal zada al muslimina imaman wa yakinan. Bahkan menambah keimanan dan keyakinan. Masyau ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pergilah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama yang diganggu Rasul, nggak berhasil. Diganggu sahabatnya Rasul. Bilal itu luar biasa.
diganggunya ya. Diletakkan batu di atas perutnya Bilal itu. Sudah hampir mati. Lalu ditebus oleh Abu Bakar. Sampai segitunya siksaan mereka. Tapi tidak ada hasil. Malah bukan membuat mereka berpaling, malah tambah besar keimanan dan keyakinan mereka kepada agama Islam. Maka orang Quraisy ini akhirnya pengen dialog gitu, pengen diskusi dengan Rasul, cari jalan lain. Mereka pakai politik. Wa talabu minhu, mereka meminta Rasul an ya'buda alihatahum, agar menyembah Tuhan mereka. Nah ini tambah gila, agar menyembah berhala kan, menyembah Tuhannya mereka. Wa ya'budu ilahahu, dan mereka mau menyembah Allah. Jadi Rasul nyembah Tuhan mereka, mereka juga, tapi ya Rasul, kamu sembah Tuhan kami sembah Tuhan kamu. Gitu. Gila. Wa ya'budu ilahahu, dan mereka mau menyembah Allah. Jadi mereka meminta Nabi menyembah Tuhan mereka, dan mereka mau menyembah Allah. Fa anzalallahu alaihi surat al-kafirun, maka Allah turunkan surah al-kafirun. La a'budu ma ta'budun. Apa bunyi surat Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la lakum dinukum waliyadin. Itu untukmu agamamu, untukku agamaku. Nggak bisa dong hari Minggu kita ke gereja, hari Jumat kita sholat Jumat, ya nggak gitu, nggak bisa dicampur aduk. Kalau bergaul boleh ya, kita harus ya bergaul, tolong menolong sama orang yang non muslim, baik sama mereka. Tapi kalau mereka ibadah nggak usah ikut. Sama, kalau kamu ibadah juga nggak usah ngajak. Ini mentang-mentang kawan aku nih ini Ustaz, nggak ngikut aku sembahyang. Aku juga rajin ikut dia. Iya. Falamma aisu, ketika mereka putus asa, udah istilahnya udah nggak ngerti lagi caranya gimana ini sama Rasul. Talabu minhu ayus kita minal Quran, mereka meminta Nabi menghapus sebagian ayat Al-Quran. Meminta Nabi menghapus sebagian ayat Al-Quran.
ma yaghizuhum min zammin alihatihim wa ibadatihim, yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Min zammi alihatihim wa ibadatihim, tentang cercaan berhala, tentang cercaan berhala dan ibadah mereka. Au yubaddilahu bi Qur'ani akhor, atau mengganti dengan ayat Al-Quran yang lain. Ini udah gila ini usulan mereka. Fa'anzalallahu jawaban lahum, maka Allah menurunkan ayat Al-Quran sebagai jawaban. Ini surah Yunus ayat 15. Halo. Ini kul ma yakunu li an kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ini kalau mau ngecek di surah Yunus ayat 15. Katakanlah, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah patut bagiku menggantinya min tilqa'i nafsi, dari pihak diriku sendiri, dari pihak diriku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku, kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Dikit lagi. Hijratul Habasyah al-ula, hijrah ke negeri Habasyah, hijrah ke negeri Habasyah, halaman 30 tuh. Hijrah ke negeri Habasyah yang pertama. Lamma ra'a an-nabiyyu, ketika Nabi menyaksikan
ketika Nabi menyaksikan ma yalhaqu bi ashabihi al-aza wa anwa'il azabi amarahum bil hijrah ilal habasyah. Berbagai macam siksaan, berbagai macam siksaan dan gangguan amarahum bil hijrah ilal habasyah. Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Ini nama negeri ya. Fahajaro asyaratun min ashabihi wa khamsun niswatin. Maka hijrahlah man asyaratun min ashabihi wa khamsu niswatin. Sekitar 10 orang laki-laki, kira-kira 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, dan 5 orang jemutinau. Minhum, di antaranya atau di antara mereka Utsman bin Affan. Wa zaujatuhu, dan istrinya. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama istrinya itu Ruqayyah binti Rasulullah. Kalian itu kenal anak Nabi cuman Fatimah, padahal banyak loh anak Nabi itu. Salah satunya yang diambil istri oleh Utsman yaitu Ruqayyah. Makanya sejarah itu dibaca. Masih banyak anak Nabi. Salah satunya yang menikah dengan orang kafir Quraisy. Dulu nikahnya, akhirnya suaminya ini ikut memerangi Rasul. Jadi tawanan karena masih menantu Rasul, dibebaskan dengan syarat. Bahkan sampai-sampai anaknya Rasul itu memberikan kalungnya, wahai ayah, bebaskanlah suamiku dan ini tebusannya. Saking cintanya anaknya terhadap suaminya. Dan akhirnya nanti di ujung mereka masuk Islam. Waqad raja'u ba'da salasati ashhur. Mereka kembali setelah 3 bulan. Bisa babi alamil wurbah wa qillati adadihim. Mereka kembali setelah 3 bulan sebab menderita di pengasingan. Wa qillati adadihim, dan sedikitnya jumlah mereka.
Nah, karena terlalu sedikit, jadi kurang bisa saling membantu gitu. Maka mereka menderita karena udah nggak ada opsi lain, akhirnya pulang. Wa kana zalika fi sana al-khamisa minal hijrah, yaitu pada tahun kelima Hijriah. Wahya awalu hijratin fil Islam, yaitu yang dikenal hijrah pertama dalam Islam. Hijrah pertama dalam Islam. Halaman 31, Islamu Hamzah wa Umar. Ini yang didoakan Rasul. Ada 2 Umar yang didoakan Rasul. Ya Allah, jadikan 2 Umar ini sebagai penolongku. Salah satunya Umar bin Khattab, orang yang paling ditakuti. Kalau dulu masih kafir ditakuti oleh orang muslim, ketika sudah Islam ditakuti oleh orang kafir. Bahkan setan aja takut sama Umar. Saking dia orang yang tidak tidak main-main orangnya. Umar itu kalau baca Quran aja, kalau baca ngimam gitu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu, karena orangnya pembawaannya serius. Beda dengan Ali bin Abi Thalib, orangnya lembut ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu ciri Ali lembut. Kalau Umar itu enggak. Kalau ada orang yang benci Rasul, maka langsung pedangnya langsung ini diangkat sama Umar. Maka Rasul sampai mendoakan, ya Allah, jadikanlah Umar menjadi bagian dari Islam, dan doa Rasul dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu besok dengan Umar dan Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.